Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah pengembangan bisnis, kelas manajemen 19A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada bakso Ambon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prista Nabila Hashim. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Anita Nirmala, ada Sarina, dan ada Wiko Eka Surya Aprilian. Langsung saja, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu bakso. Pengertian bakso. Bakso atau bakso adalah jenis daging yang diolah sedemikian hingga berbentuk yang lazim seperti bola. Ditemukan pada makanan masakan Indonesia. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso, berasal dari kata bakso. Dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal, seperti daging sapi. Bakso sangat populer serta merakyat. Semua kenal dengan yang namanya bakso, mulai dari anak-anak sampai pejabat, dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, mulai dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar, seperti bakso Ambon ini, yang sudah didirikan sejak tahun 1999 dan menjadi salah satu kuliner bakso di Kota Karawang. Perkenalkan, nama saya Anita Nirmala. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan produksi. Bahan pokok untuk membuat adonan bakso yaitu daging sapi terbaik. Akan tetapi, adonan bakso tidak hanya itu saja, tetapi ada tepung tapioka dan tepung sagu aren yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah lainnya. Jadi bahan pokok utamanya adalah daging sapi yang terbaik, dan campuran yang lainnya ada seperti urat sapi dan telur. Biasanya telur yang digunakan untuk bakso itu yaitu telur bebek karena bisa membuat bakso lebih renyah, dan bahan pendukung lainnya seperti mie kuning, soun, dan topping yang lainnya itu sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan. Perlengkapan produksi manual bakso Ambon yaitu peralatan panci, kompor, ember, dan peralatan untuk membuat baksonya itu diperlukan memasaknya 2 kali. Pertama, adonan dicetak di air hangat. Lalu setelah sedikit mengeras, bakso baru bisa dimasak dilangsang sampai matang, lalu ditiriskan dan biasanya disimpan di tempat yang kering terlebih dahulu dan dipanaskan kembali saat mulai akan disajikan kepada pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya bacakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi dan pengemasan. Produksi bakso Ambon. Dalam proses membuat bakso, prosesnya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, bakso dicetak dengan air hangat. Kemudian setelah sedikit mengeras, bakso dimasukkan lagi ke langseng yang berisi air mendidih dan dimasak sampai matang dan kemudian ditiriskan. Pengemasan sajian baksonya untuk makan di tempat biasanya menggunakan mangkuk dan disediakan bakso sekitar 5-6 butir bakso kecil dan 1 bakso besar, ditambah keinginan tambahan pembeli seperti ditambah tulang, mie soun, bihun, dan sebagainya. Kemudian ada promosi dan penjualan. Sistem promosi yang dilakukan yaitu dengan memberi diskon harga dan paket. Sistem diskon ditargetkan untuk para karyawan, anak-anak sekolah dengan diskon yang berbeda-beda.
seperti diskon 10% dan 25%. Sasaran penjualan juga kepada anak-anak remaja, seperti anak futsal dan lainnya. Selain itu, media yang digunakan untuk promosi juga melalui media sosial, seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Karena semua sudah ada, khususnya di daerah Karawang. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Saya Wiko Eka Surya Aprilian. Saya akan menjelaskan bagian dari keuangan. Pada dasarnya semua sama, hanya beda jalan karena pengeluaran itu didasarkan dari kebutuhan kita seperti biaya produksi operasional, sewa tempat, gaji karyawan. Tentunya kita juga mengacu pada penghasilan. Jika terjadi pengeluaran dan penghasilan tidak seimbang, tentunya ini menjadi sebuah PR bagi kita. Bagaimana kita bisa mendongkrak pemasaran dengan mengikuti event tertentu dan melakukan promosi. Selanjutnya, mengenai analisis dan perhitungan peramalan permintaan. Analisis UMKM yang kelompok kami kerjakan menghasilkan sebuah data bahwa di setiap harinya, di hari biasa bakso Ambon ini menyediakan 3.000 sampai 4.000 butir bakso dalam perharinya. Sedangkan di hari libur sekitaran 5.000 sampai 8.000 bakso yang disiapkan untuk penjualan di hari itu. Kami mengambil rata-rata dari hari biasa itu 3.000 sampai 4.000, kami ambil rata-rata menjadi 3.500 butir bakso. Dan di hari libur kita mengambil rata-rata 6.500. Hari biasa 3.500 butir bakso ini dalam porsinya bakso Ambon menyediakan sekitaran 6 butir. Jadi jika 3.500 dibagi 6 butir, yaitu berjumlah sekitaran 583 porsi dan mendapatkan penghasilan sekitar 6.996.000. Dan di hari libur 6.500 butir dalam porsinya bakso Ambon menyediakan porsi sekitar 6 butir juga sama misalkan. Jadi 6.500 dibagi 6 butir yaitu berjumlah sekitaran 1.083 porsi yang dihasilkan. Nah, dari 1.083 itu menghasilkan 12.990.000. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, dari beberapa materi yang telah rekan saya tadi sampaikan, demikianlah kesimpulannya. Kelompok kami dalam tugas kali ini memilih bakso atau bakso itu sebagai tempat observasi, tepatnya pada bakso Ambon. Yang kita kenal selama ini, bakso itu suatu jenis daging yang diolah sedemikian hingga berbentuk seperti bola. Ditemukan pada masakan Indonesia, yang dimana usaha ini memiliki banyak penggemar yang menjadikan kami tertarik untuk mengamati, sekaligus menjadikan tugas pada mata kuliah pengembangan bisnis ini. Yang dilihat, mulai dari berbagai macam proses seperti proses produksi, pengemasan, promosi, penjualan, dan pengelolaan keuangan. Yang telah kami dapatkan langsung informasinya dari pemilik bakso Ambon itu sendiri, yang bernama Bapak Larno, yang menghasilkan karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada pihak Bakso Ambon yang telah bersedia untuk kami wawancara dalam rangka penelitian dan observasi pengembangan bisnis. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.